yang sangat membuat saya kecewa. Ibu saya sebagai pemilik lahan tidak dipanggil untuk masuk ke dalam kantor PT BISEM oleh Pak Henok. Jadi itu yang membuat kami sangat kecewa juga dengan Bapak Julianus Henok ini. Itu Pak Henok, Bapak lagi ke PT BISEM, bilangnya berpikir apa itu? Klarifikasi kesalahan. Nah, mengapa saya tidak dipanggil? Maka itu ada saya di luar. Yang dipanggil cuma Ibu RN aja. Mendatangi Pak Senator melaporkan tentang kejadian bagaimana klien kami, seorang nenek yang bernama RN, yang saat ini ditetapkan tersangka oleh Polres Kutai Barat atas laporan PT BISEM. Padahal awalnya adalah nenek tersebut menjadi pelapor terhadap tanahnya yang telah disewa oleh PT BISEM. Namun anehnya, dia sendiri yang ditetapkan tersangka oleh Polres Kutai Barat. Kami menduga bahwa ini adalah kriminalisasi oleh PT BISEM. Dugaan kami melalui Polres Kutai Barat itu kami melapor kepada Pak Senator pada malam hari ini tentang kejadian masyarakat di Polres Kutai Barat. Ya, mengenai laporan masyarakat, di mana masyarakat dirugikan ya oleh pihak perusahaan yang ditersangkakan, padahal tanah itu milik itu seorang nenek saya ya. Ini dengan inisial Ibu RN. Trek Peristiwa hadir untuk menelusuri secara mendalam, mengungkap fakta menjadi berita. Hanya di Trek Peristiwa. Kasus sengketa lahan antara Ibu Ria dan Ibu RN yang menyeret PT BISEM di wilayah Linggang Merimun, Kabupaten Kutai Barat, kini mencuat tajam ke ruang publik. Persoalan yang semula bersifat lokal tersebut berkembang menjadi sorotan luas, mengguncang opini publik, dan ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Belakangan muncul tudingan serius adanya dugaan kriminalisasi terhadap salah satu pihak, yakni Ibu RN yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Kutai Barat dalam konflik sengketa lahan tersebut. Penetapan ini memicu polemik tajam dan semakin memperkeruh situasi sosial di Kutai Barat, terutama setelah Julianus Henok, anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, secara terbuka menyoroti penanganan perkara ini oleh Kepolisian Kutai Barat. Sorotan tersebut muncul setelah ia menerima laporan sepihak dari penasihat hukum Ibu RN yang menuding adanya proses hukum sepihak dan indikasi kriminalisasi terhadap kliennya. Menanggapi polemik tersebut, kepada Trek Peristiwa pada Sabtu 13 Desember 2025, Ibu Ria menyampaikan bahwa dirinya merasa sebagai pemilik sah atas tanah beserta tanam tumbuh di atasnya. Ia menegaskan telah menguasai, mengelola, memanfaatkan lahan tersebut selama puluhan tahun, serta telah memiliki surat menyurat kepemilikan atas tanah itu. Sebelum dilakukan pembebasan oleh PT Bina Insan Sukses Mandiri, tanah itu juga merupakan tanah berasal dari pihak keluarga ayahnya, bukan dari pihak ibunya. Terima kasih sama kawan terkait secara lahan. Itu benar kata PT BISEM sama kuasa hukumnya bahwa lahan kami punya berdasarkan tanam tumbuh, segala karet dan lain-lain, sama rumah tempat tinggal dan gedung walet. Gimana mereka bisa berpikir itu tanah mereka? Salah, itu memang tanah saya. Karena dari bapak saya sampai ke saya sampai punya cucu 3, kami tidak pernah pindah dari sana. Lanjutnya itu sudah dibikin surat dari Pak Tinggi, maka PT BISEM bisa membebaskan. Didampingi kedua putrinya saat itu, Ibu Ria juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap Julianus Henok, anggota DPD RI itu yang terkesan berpihak pada pihak tertentu. Ini ada lagi yang mereka terkait lagi masalah tanah. Itu Pak Henok bawa lagi ke PT BISEM, bilangnya berpikir apa itu? Mengklarifikasi kesalahan. Nah, mengapa saya tidak dipanggil? Maka itu ada saya di luar. Yang dipanggil cuma Ibu RN aja. Maka ini mau menyelesaikan tanah saya sama Ibu RN. Tapi saya tak dipanggil. Di mana saya bisa menjelaskan bahwa itu tanah saya dengan keturunan dari bapak saya sampai ke saya kurang lebih 30 tahun.
saya yang lolanya. Itu bermacam-macam tanaman di dalam itu. Kalau mereka tidak ada hak di sana, itu dari bapak saya, bukan dari mama saya. Karena yang saudara ini, mama saya sama mama dia. Yang ada tanah ini dari bapak saya. Itu aja. Kekecewaan terhadap anggota DPD RI itu juga disampaikan kedua putrinya yang juga turut hadir saat wawancara Sabtu 13 Desember 2025 mendampingi Ibu Ria di Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Saya sebagai anak Ibu Ria, saya ingin menyampaikan sedikit kepada Bapak Henok. Saya sangat menyesali kedatangan Bapak Henok ke perusahaan PT Bisem pada beberapa bulan yang lalu, karena kedatangannya untuk mendengarkan dan menyelesaikan masalah lahan yang ada di Linggang Marimun. Tapi yang sangat membuat saya kecewa, ibu saya sebagai pemilik lahan tidak dipanggil untuk masuk ke dalam kantor PT Bisem oleh Pak Henok, di mana Bapak Henok hanya memanggil pihak dari Ibu RN dan pengacaranya saja, tidak memanggil dari pihak ibu saya. Sedangkan suami saya dulu pada waktu pemilihan sempat menjadi salah satu tim sukses Bapak Henok, dan kami sekeluarga dulu sangat memilih Bapak Henok untuk jadi Dewan Perwakilan Daerah Kalimantan Timur. Kami sangat kecewa kepada Pak Henok karena dalam permasalahan ini Bapak Henok sangat terlihat berpihaknya dan tidak netral, hanya berpihak kepada salah satu pihak saja. Itu yang sangat kami kecewa, karena kami juga rakyat Bapak Henok, bukan Ibu RN saja. Sampai situ. Ini saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak Julianus Henok, karena ini kami dengarkan ada lagi panggilan RDP ke Samarinda, tapi undangannya hanya ke PT Bisem. Sedangkan mama saya pemilik lahan sampai sekarang belum pernah dipanggil untuk mengklarifikasi masalah ini. Jadi itu yang membuat kami sangat kecewa juga dengan Bapak Julianus Henok ini. Sangat-sangat kelihatan tidak netral. Kami sama sekali belum pernah dipanggil untuk menjelaskan masalah lahan kami ini. Pada kesempatan yang sama, pihak PT Bisem melalui pengacaranya, Ali Irham Esya, juga menyampaikan klarifikasi terkait penanganan perkara tersebut yang berujung pada laporan polisi dan ditetapkannya Ibu RN sebagai tersangka oleh Polres Kutai Barat terkait sengketa lahan dengan PT Bisem dan Ibu Ria tersebut. Terima kasih, puji syukur kita panjatkan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih pada rekan-rekan media yang telah hadir pada hari ini. Bahwa dalam hal ini kami tim kuasa hukum PT Bisem bersama Ibu Ria ingin mengklarifikasi terkait adanya framing media yang dimana ucapan dari PH RN, dari Ibu RN menyatakan bahwa kami telah menyerobot lahan Ibu Nonon ya. Kemudian adanya framing media menyatakan bahwa di dalam penetapan tersangka itu pihak kepolisian tidak objektif dalam menangani sebuah perkara ini. Nah, dalam hal ini kami ingin mengklarifikasi bahwa dalam penetapan tersangka itu polisi daripada ini sudah memang betul-betul objektif dalam menetapkan tersangka, yang dimana telah melalui mekanisme penyidikan, penyelidikan, bahkan kami itu sudah menerima beberapa SP2HP terkait hal ini. Kalau nggak salah ada 5 SP2HP ya Pak Hendri ya. Ada 5 SP2HP yang telah kita terima, yang dimana ini sesuai di dalam penyidikan yang diatur oleh KUHP. Kemudian menyatakan kami telah menyerobot atau menggarap dengan paksa lahan Ibu RN, yang dimana lahan ini telah kami bebaskan dari Ibu Ria, dan memang secara surat menyurat, secara pengelolaan memang Ibu Ria yang memiliki hak di situ.
Sengketa lahan PT Bisem di Linggang Merimun, Kutai Barat ini pun masih terus bergulir dan menjadi perhatian publik. Trek Peristiwa akan terus mengawal dan menyajikan perkembangan kasus ini secara berimbang dan bertanggung jawab. Melki Malis, Trek Peristiwa, melaporkan untuk Anda.